Dan bagaimana caranya agar kita tidak merasa dendam dengan seorang yang sudah menyakiti hati kita. Ikhwatul iman rahimakumullah. Yang pertama, kalimat yang kita ucapkan, apa manfaatnya ketika kita menyimpan dendam itu dalam hati kita. Sebutkan manfaat yang terbaik bila ada. Bila tidak ada, kemudian kenapa kita harus menyimpannya? Kemudian hal terburuk apa kalau kita menyimpan dendam itu? Maka kita akan menemukan banyak. Dendam itu membuat kita menyuburkan emosi kita. Dendam itu membuat kita, penyakit itu jadi gampang tumbuh itu kalau orang gampang menyimpan dendam. Karena apa? Dia menyimpan amarah. Sedangkan amarah ini bagian dari syaitan, dari khilahnya syaitan. Maka dia akan hancur sendirian. Jadi kadang-kadang kita benci dengan seseorang yang bisa jadi orang itu sekarang sudah baik, yang rupanya orang itu sudah diridhoi oleh Allah. Artinya Allah mencintai hamba tersebut, dan kita masih terpuruk dengan dendam kita. Maka nggak usah jauh-jauh. Siapa yang kita contoh? Kalau kita punya uswah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apakah Rasulullah pernah marah kemudian menyimpan amarah itu? Demi Allah tidak. Rasulullah itu mengajarkan kita untuk memaafkan. Rasulullah itu mengajarkan untuk menahan amarah. Maka kenapa kita tidak contoh itu? Maka caranya mudah. Kita pelajari lagi hal-hal yang berkaitan dengan agama kita tentang sifat dendam ini. Bahwasanya dendam demi Allah tidak sedikit pun memberikan manfaat. Sedikit pun memberikan. Tetapi begitu banyak memberikan kerugian. Dampaknya adalah buat kita sendiri. Maka pun kalau kita disakiti orang, kita dirugikan orang, dan kemudian kita marah, maka kita tahu bahwa Allah itu maha adil, kan gitu. Allah itu maha adil. Nanti dia juga akan terbalaskan dengan apa yang dia perbuat. Kalau dia memang punya kezaliman, Allah akan bayar cash. Babani muajjalani uqubatuhuma. Ingat-ingat itu. Bahwasanya ada dua hal yang dipercepat Allah ikopnya, hukumannya, itu orang yang zalim. Maka kalau ada orang yang menzalimi kita, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, tenangkan hati kita. Bahkan saat kita kehilangan sesuatu yang berharga karena orang tersebut. Banyak saya dengar cerita-cerita tentang hal itu. Orang yang kehilangan hartanya diambil orang lain yang keluarganya sendiri, bahkan yang itu hak dia. Dia mikir, gimana saya nyekolahkan? Udah, serahkan sama Allah. Oh, alhamdulillah, anaknya ini jadi anak yang hebat, anak yang soleh. Allah ganti harta itu dengan anak yang soleh. Karena kesabaran dia. Harta kemudian akan dikembalikan dengan anaknya, dengan keberkahan ilmu dari anaknya. Kayak gitu. Kita tidak pernah tahu apa ikhtitam, penutup dari apa yang kita jalani saat ini. Tapi kita tahu bahwasanya ketika kita bersandar iktimat kepada Allah, itu adalah keberuntungan yang luar biasa.